Oke baik, selamat malam kakak. Hari ini kita masuk pada materi rencana tindak lanjut atau RTL. Dan sebelum kita masuk pada materi kita, hanya 1 jam. Salah satu kakak bisa memimpin kita dalam doa. Kakak Lena mungkin silakan. Oke baik, selamat malam untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Karena sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin memulai kegiatan Zoom meeting kami. Lindungilah kami agar tidak ada sesuatu hal yang mengganggu dalam kegiatan ini. Namo kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kakak Lena. Salam salam. Ya, selamat malam kakak. Baik kakak, kita masuk pada sesi sinkronus 1 jam pelajaran. Di mana kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut atau RTL. Baik kakak, kita masuk pada sesi ini di mana kakak merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kakak, silakan kakak resen untuk memberikan pemahaman tentang modul 3 yang kakak sudah pelajari. Silakan kakak. Tentang apa pemahaman kakak terhadap isi dari modul 3 itu seperti apa yang kakak sudah tangkap atau sudah pahami, silakan kakak jabarkan dalam pembicaraan kakak. Silakan. Silakan kakak. Apa-apa yang kakak sudah tangkap di modul 3 atau sudah memahami tentang modul 3 itu seperti apa? Secara garis besar saja. Baru kita lanjut. Seperti tadi kita bahas itu ada 3 model refleksi yang bisa. What, so what, dan now what. Itu yang kakak pakai untuk refleksi. Silakan kakak ceritakan pemahaman kakak tentang modul 3. Kalau tidak ada, maka kita lanjut ke bagian yang berikut. Baik kakak, untuk pada level 1 sampai 10 kita pakai, kira-kira persiapan belajar kakak itu seperti apa? Persiapan persiapan yang apa-apa yang kakak sudah pelajari itu sudah di angka berapa dari modul 1, modul 2, 3, kira-kira atau menindaklanjuti atau rencana tindak lanjut ke depan seperti apa setelah melakukan aksi nyata itu. Silakan kakak sendiri memberikan poin. Kira-kira pembelajaran kakak dari modul 1, modul 2, terutama modul 3 ini untuk masuk ke rencana tindak lanjut ini, kakak sudah sampai pada angka berapa kakak? Silakan. Langsung resen untuk menjawab juga baik kakak. Atau langsung menjawab saja.
Kakak Lena mungkin bisa, atau Kakak Valen, kira-kira dari eh, level angka 1 sampai 10, kira-kira Kakak sudah di angka 9 kah, 10 Kakak, atau masih kemana? Silakan Kak. Baik, terima kasih. Pada level pembelajaran persiapan belajar, menyangkut dengan apa yang sudah didapatkan, saya tidak bisa menilai kriteria level yang sudah saya dapatkan, karena secara keseluruhan mencakup apa namanya, secara level kita belum secara apa namanya masuk pada yang namanya tugas akhir, dalam konteks bahwa untuk pemahaman secara keseluruhan terkait modul kita sudah bisa memahami, dibuktikan dengan penguploadan video pembelajaran yang sudah kita buat bersama anak-anak. Untuk level pemahaman saya sendiri belum bisa ini karena tidak mendapatkan tindak lanjut dari apa yang sudah didapatkan. Ada penilaian tersendiri mungkin dari hasil yang sudah kita upload. Jadi untuk penentuan levelnya pada saat ini mungkin saya belum bisa memberikan level yang sudah ini, tetapi secara teori secara ini bahwa apa yang sudah didapatkan saya sudah rasakan sendiri bahwa ada perbedaan sebelum mengikuti kegiatan diseminasi dalam pembelajaran modul dari modul 1 sampai modul 3, ada perbedaan setelah kita mengikuti dan mendapatkan pemahaman dari materi modul 1 dan modul 3 itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk persiapan level belajar pada setiap level saya belum bisa melakukan penilaian karena saya belum mendapatkan hasil dari apa yang sudah saya pelajari selama ini. Karena penilaian tersendiri itu belum saya lihat secara nyata dalam LMS, kurang lebih seperti itu. Kakak Fasil, saya kembalikan. Terima kasih Kakak Valen. Baik, mungkin ada dari kakak yang lain, tapi sejauh ini mungkin dari saya menggaris bawahi bahwa sejauh ini Kakak Valen sudah untuk penguasaan modulnya sudah, tinggal menunggu apalagi umpan balik dari LMS yang belum saya lihat, tapi segera saya lihat sebentar. Sejauh ini mungkin Kakak Lena mau menambahkan atau bagaimana? Silakan. Pas. Terima kasih. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kakak dan saya termasuk sebagai dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak, silakan kakak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang baru kita bahas itu. Pembelajaran berbasis proyek, kira-kira menurut kakak apakah itu nanti diterapkan dalam kelas meeting yang sementara ini kita mau persiapan untuk setelah ujian akhir semester ini, apakah kakak akan terapkan atau mungkin tahun depan kakak? Silakan kakak bisa membantu untuk menjawab. Yang baru-baru sudah presentasi kelompok. Kakak Ere mungkin, silakan kakak Ere. Mau dibuat di kelas meeting sekarang atau menunggu tahun depan baru? Oke, silakan Kak Fana. Oke, baik. Lihat dari pembelajaran berbasis proyek yang sudah pernah kita dapatkan pembahasan kemarin pada modul 3 kemarin itu, sebenarnya baik juga untuk pelaksanaan di akhir semester. Tetapi secara keseluruhan itu kan di sekolah kita berada itu kan mempunyai program protap promes, program semester, program tahunan, dan agenda-agenda yang kalau misalnya masuk dalam pembelajaran berbasis proyek, kalau kita kasih masuk pada saat-saat sekarang tanpa melalui peraturan pengaturan yang baik, nanti tidak dapat diterima oleh kurikulum karena kita berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Karena kegiatan-kegiatan yang berbasis seperti ini itu biasanya harus kita melalui pengaturan yang terbaik dari dalam level bahwa kita melakukan pengajuan. Setelah melakukan pengajuan dilakukan pada pengajuan kepada Wakasek Kurikulum.
setelah itu nanti pasti adanya yang namanya rapat untuk apa namanya pelaksanaan kegiatan setiap di awal semester itu. Jadi kalau misalnya tidak terakomodir dari semester kemarin, maka susah untuk ini karena semua kegiatan yang berbasis proyek ini membutuhkan anggaran. Nah, anggaran-anggaran itu biasanya kita bisa menggunakan anggaran pribadi atau anggaran dari siswa sih, tetapi kalau pemungutan yang dilakukan oleh kita terhadap siswa maka akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Apalagi kalau misalnya visi dan misi sekolah ada yang berkaitan dengan tidak dilakukan pemungutan untuk ini, itu akan berbanding terbalik. Maka nanti dari itu tidak akan terlaksana. Kemungkinan besar pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita dapatkan di sini kemungkinan besar nanti di semester depan baru kita bisa laksanakan dengan perancangan-perancangan yang kita buat dalam bentuk mungkin proposal kegiatan, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Memang seharusnya seperti itu. Jadi memang sejauh ini pembelajaran berbasis proyek ini harus dipersiapkan dengan matang, karena di situ kan kalau bila perlu kita cetak bannernya, kita tempel di saat kegiatannya, sehingga di siswa yang terlibat aktif itu mereka tahu alurnya, oh ternyata kegiatannya seperti ini. Kita lanjut lagi pada bagian yang berikut. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Karena kita tahu bahwa di dalam sekolah ini tentu guru PJOK ini kan mungkin 1 atau 2 orang. Nah, menurut kakak pun tanggapan bagaimana kalau kita buat misalnya seperti itu hari bersih itu sehat, bersih itu indah. Kira-kira menurut kakak, oke silakan kakak Fala. Oke baik, saya ambil secara keseluruhan karena menurut semangat selesai ini sehat jadi. Jadi menurut saya itu terbaik itu adalah melibatkan rekan sejawat. Karena setiap yang namanya kegiatan kalau sudah berbasis proyek ini maka harus melibatkan salah satu pihak dan pihak lainnya agar tidak terkontaminasi dengan persepsi-persepsi yang tidak bagus dari teman-teman guru. Karena menyangkut dengan anggaran, sebaiknya kita melibatkan teman-teman sejawat yang ada di situ. Karena satu proyek yang dilaksanakan pasti melibatkan satu anggaran. Dan kegiatan-kegiatan seperti begitu memang mendatangkan warna baru terhadap pendidikan di sekolah, tetapi tidak semestinya bisa diterima secara langsung oleh secara keseluruhan penduduk sekolah itu. Mungkin kurang lebih begitu. Menurut saya itu teman sejawat itu harus dilibatkan. Bukan teman sejawat dalam arti bahwa sama-sama profesi sejurusan, tidak. Tetapi profesi guru maupun tenaga tata usaha di sekolah atau tenaga teknik di sekolah dilibatkan secara langsung pada proyek yang akan kita buat. Karena proyek-proyek kegiatan itu biasanya itu lebih bagusnya itu dilakukan pada saat menjelang ulang tahun atau menjelang hari pembelajaran akhir kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya di situ. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Fasil. Menurut Valen tidak ada masalah karena ini kan berarti beliau Kakak Valen sudah pakai berpikir berbasis aset atau aset based thinking. Ini mungkin pengalamannya beliau juga. Silakan Kakak Flori. Kakak Flori mungkin mau menambahkan, silakan. Atau jangan sampai di sekolah kan ada terkadang sekolah lain kan kadang lingkungannya ada yang toksik juga toh. Jadi kita kalau sudah mempelajari tentang berpikir berbasis aset ya, kita memanfaatkan aset manusianya. Kakak Maklena mungkin, menurut Kakak Lena jangan sampai ada teman-teman guru yang mungkin persepsinya terlalu kayak mudah susah diajak atau bagaimana. Mungkin bisa bagi trik-trik untuk melibatkan guru mata pelajaran yang berbeda dari kita, misalnya guru matematika, fisika. Atau mungkin di sekolah itu semua ketika kita ajak langsung mau saja atau bagaimana, mungkin beberapa pengalaman. Silakan Kak. Oke. Kalau menurut pengalaman saya, dari setiap kali ada kegiatan kelas meeting, memang ada guru-guru yang bisa diajak
Dan itu palingan tidak semua guru, karena ada guru-guru tertentu saja, seperti wali kelas. Karena yang bertanding itu anak wali mereka, jadi wali kelas yang selalu dan standby dengan kami guru olahraga untuk cerita bahwa ada anak wali ini bagaimana. Tapi guru-guru yang lain malas, mungkin terlalu bergerak terlalu bagaimana, jadi dorang kayak macam tidak mau bergabung, malas mungkin dorang. Mungkin itu saja kakak pengalaman dari saya. Baik, memang kenyataan di lapangan seperti itu banyak, tetapi kalau kita rekam kembali ke belakang kan ada kita pakai model refleksi itu untuk kita melihat situasi itu situasi sebelum kita mulai kegiatan, saat kita mulai kegiatan, dan akhir dari kegiatan itu. Kita buat dulu seperti Kak Valen bilang, kita hitung anggarannya dulu apakah mau dipakai dari dana pribadi atau swadaya. Tapi kalau sekarang kita pungut dari siswa pun, sekarang nanti tanggapan negatif terlalu banyak. Nanti bilang ini seolah-olah kita kumpul untuk kita mau pakai pribadi, atau bilang nanti terkadang di sekolah ini bilang kita so hebat atau bagaimana. Tapi kita kembali lagi kita kembali ke berpikir berbasis aset, tergantung kita manajemennya bagus, pasti kegiatannya jalan. Baik, silakan mungkin dari Kakak Flori mungkin bisa ceritakan kondisi sekolahnya bagaimana kalau ada kegiatan, ajak teman-teman guru yang mata pelajaran lain, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Malam. Selamat malam. Baik, saya kalau di sekolah saya sedikit susah diajak. Tidak tahu mungkin karena banyak yang tidak hobinya ke sana, khususnya untuk olahraga. Jadi memang saya seringkali mengajak betul, tapi biasanya mereka mengiyakan di depan, tapi saat pelaksanaannya nol. Jadi saya kadang-kadang melakukan sendiri. Kita ajak saat hari halnya atau saat pelaksanaannya, mulai ada alasan ada saja di sekolah itu. Jadi saya kebiasaannya bersama siswa saja. Kadang saya minta teman-teman tidak membantu. Ya, saya minta dari siswa. Ya, mau dibilang pungut, mau bilang apa, karena keadaan dan situasi yang tidak mengizinkan. Jadi mau tidak mau saya buat seperti itu. Karena saya masalah jarak jauh juga atau ke sekolah. Jadi kadang saya melakukan hal itu. Jadi saya di sekolah saya pokoknya teman saya Pak Minggus mungkin sedikit tahu karena beliau kami dua satu sekolah tuh, jadi agak susah juga. Kala itu itu mungkin saya tidak bisa banyak ngomong karena memang keadaan sekolah saya seperti itu. Jadi saya cerita apa adanya yang saya rasakan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, silakan Kakak Valen mungkin mau menanggapi. Mungkin Kakak silakan bisa berbagi solusi dengan apa yang sudah kita dapat di PKG, termasuk apa aset base tinggi supaya kita bisa. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Satu tanggapan dari saya untuk Kak Flori. Sebenarnya gampang dan mudah. Alternatif jika melakukan pemungutan pada siswa, jadi kita menggunakan anggaran yang ada, misalnya sedikit ini kita memiliki anggaran pribadi sebesar Rp100.000. Bagaimana kita bisa mengatur dari Rp100.000 itu bisa menjadi 5 kali lipat sampai dengan 500.000 atau 600.000. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai juga, nilai positif, nilai hasilnya daripada nilai P5 itu juga menghasilkan sesuatu dalam inovasi, nanti berhubungan langsung dengan kita kegiatan yang akan kita laksanakan. Dalam arti seperti begini, kegiatan ini terlaksana dengan kita bisa mencari anggaran tambahan di luar. Jadi kita membuatkan satu proposal dengan membuatkan rantang berjalan atau apapun menyangkut dengan kegiatan yang akan kita buat. Jadi dengan sendirinya di situ akan terlihat
kekurangan kita bisa dilengkapi dengan anggaran yang sudah akan kita buat itu, penamaan anggaran itu. Lalu di situ kalau misalnya tidak ada teman sejawat yang bisa mendukung di situ, kita menggunakan lingkungan sekolah. Nah, jadi lingkungan sekolah sekitar situ mungkin ada orang yang perekonomiannya masih lumayan, dalam arti lumayan, dan mendukung pendidikan itu terlaksana. Kita menggunakan mereka dalam arti bukan mementingkan kita punya pribadi ya, tidak, tapi mementingkan kepentingan umum dengan membuat berbagai cara inovasi pada kegiatan yang nanti akan kita buat itu. Dituangkan semua dalam semua di dalam mungkin proposal itu. Kurang lebih seperti itu Kakak Flori, masukan saya terkait dengan anggaran yang kalau misalnya jika kurang pada pelaksanaan, apalagi pemungutan yang harus dilakukan kepada anak-anak, memang kasihan. Rata-rata kegiatan yang terlaksana yang kalau misalnya di kampung itu tidak terlalu efektif karena anak-anak mereka itu tidak bergaul sama yang namanya jejet. Mereka bergaul dengan anak-anak teman-temannya. Jadi kegiatan yang ini kayak kegiatan yang misalnya alam, apa segala macam itu tidak terlalu berefek pada mereka. Tetapi bisa dilihat pada kegiatan inovasi yang berhubungan dengan olahraga, berarti kita menggunakan, ini mereka harus berjalan ke sekolah lain yang memiliki fasilitas lengkap, misalnya di lapangan situ tidak ada. Jadi kegiatan nanti kita lakukan dengan tanding saya lupa itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan itu. Pertandingan persahabatan itu juga kan masuk dalam kegiatan berbasis ini juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Valen. Luar biasa. Kak Valen sudah kaitkan segala aset di dalam lingkungan sekolah itu bisa jadi peluang untuk meningkatkan itu profit dari uang pertama tuh. Ber100.000 misalnya di sekolah ada pisang, bisa kakak bilang oke, kita atau bisa pakai beli pisang, buat pisang goreng, setelah itu jual di lingkungan sekolah. Dari uang jual kue itu guru-guru beli, siswa beli, dia naik jadi 500.000, silakan. Tapi ya itu namanya manajemen aset ini kan kita tergantung dari kita kreatif saja. Tapi saya yakin kita kakak semua memiliki pengalaman yang beda-beda. Terima kasih atas sarannya Kakak Valen, membantu mengingatkan untuk kita semua. Baik, silakan kakak yang lain lagi. Kakak Yere mungkin atau kakak Blas. Bagaimana jika kakak Blas buat baru bergabung? Tuh kakak Blas kalau buat pertandingan lalu mengajak guru-guru lain di mata pelajaran lain di sekolah kakak, apakah selama ini baik-baik saja atau mungkin bagaimana? Silakan ceritakan. Sekolah kakak. Sabar, ini kita solusinya lagi. Kira-kira begini, apakah selain solusi dari Kakak Valen itu masih ada solusi lain Kakak? Untuk meningkatkan kerjasama antar guru mata pelajaran di dalam komunitas sekolah itu. Misalnya kita membuat satu kegiatan proyek, tapi seperti Kakak Flori bilang di sekolah itu guru-guru tidak partisipasi semua, itu memang agak ribet karena ini kan kita bahas tentang komunitas belajar toh. Kalau guru-guru semua tidak terlibat, apalagi Kepsek tidak dukung, ya habislah kita buat kegiatan bagus memang. Nah, ini ada alternatif lain kah? Silakan kakak berbagi pengalaman. Kakak Blas mungkin ada solusi atau pengalaman yang selama ini terjadi di sekolah buat satu kegiatan terus guru-guru tidak mau terlibat, kira-kira solusinya seperti apa di sekolah kakak, atau di sekolah kakak itu memang semuanya aktif semua atau bagaimana? Minta maaf kakak, saya baru bergabung karena baru pulang dari ini. Makanya saya pakai metode akun Elviana Luruk ini. Siap. Kalau untuk segala kegiatan di sekolah ini, kalau terkait dengan olahraga ini, ada yang didukung oleh pimpinan, ada yang tidak mendukung.
tergantung kegiatan apa yang kita jalankan. Kalau macam kegiatan di luar dari sekolah seperti turnamen sepak bola di luar daripada sekolah mungkin ada yang kurang mendukung. Tapi kalau kita selenggarakan di sekolah itu pasti pimpinan atau kepala sekolah itu mendukung kakak. Seperti itu. Sejauh ini di lingkungan sekolah kakak itu dari pengalaman kakak apa keterlibatan aktif guru-guru mata pelajaran lain itu seperti apa? Hari ini kan kita bahas tentang RTR rencana tindak lanjut toh. Nanti kakak kan nanti buat itu pembelajaran berbasis proyek di sekolah toh. Kira-kira sejauh ini sebelum kita mengenal pembelajaran berbasis proyek ini di PKG ini yang kakak sudah rancang kapan hari itu kira-kira sebelum itu tanggapan guru-guru bagus kah di lingkungan kakak Blasku, lingkungan sekolah? Kalau kita Bagus betul, kakak. oke baik. Ya. Kalau bagus silakan manfaatkan manajemen aset atau berpikir berbasis aset, manfaatkan lingkungan untuk RTL. Kita lanjut ke bagian yang berikut. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak atau saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah ini silakan kakak berbagi pengalaman lagi. Bagaimana solusi atau cara yang kita gunakan untuk melibatkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah kita pilih 9 kawan nanti besok saya begini atau baik kita tunjukkan dulu baru ajak atau bagaimana? Silakan berbagi pengalaman kakak. Kakak silakan berbagi pengalaman. Kira-kira selama ini melibatkan bagi kita mengajak rekan sejawat untuk buat kegiatan itu kira-kira seperti apa yang bagus supaya dia langsung apa rasa inisiatifnya langsung ada. Oh oke, saya mau ikut terlibat. Kakak Magdalena silakan. Ceritakan saja tidak apa-apa kakak. Bagaimana selama ini mengajak teman ketika ada kegiatan itu kakak biasa sebelum masuk ke PGG Paling ini? dari pengalaman saya untuk mengajak atau melibatkan teman-teman sejawat itu ini pengalaman nyata kalau di saya punya sekolah itu tergantung pada yang pertama kegiatan, terus yang kedua itu tergantung pada apa teman di sini saya garis bawah maksudnya saya ini dekat tidak dengan mereka karena ada di sekolah tertentu khususnya di sekolah itu di kegiatan olahraga yang terlibat itu palingan orang terdekat dan wali kelas. Yang lain itu jarang terlibat karena dorang lihat dari status. Kalau saya di sekolah ya baru masuk jadi junior. Kalau mata pelajaran apa saja yang melakukan atau membuat kegiatan dan guru yang bersangkutan itu senior, itu saya lihat semuanya bergabung, semuanya terlibat. Tetapi kalau buat guru itu banyak yang guru-guru malas tahu. Makanya kadang-kadang saya kalau minta bantuan atau minta teman rekan itu palingan orang-orang terdekat saya ada yang selalu sama-sama dengan saya saja dengan wali kelas. Kalau wali kelas mereka selalu siap untuk terlibat, tapi untuk teman-teman yang lain, jangan harap memang. Itu kakak. Oke, berarti kakak Lena mengalami kendala di lingkungan sekolah karena hanya wali kelas dengan teman atau teman dekat saja. Nah ini yang Ya. kakak kita mengambil kembali pengalaman pembelajaran di model refleksi itu. Silakan kakak nanti buka kembali di model refleksi
refleksi awal itu sebelum memulai buat satu pembelajaran itu kita refleksi dulu. Langkah-langkah apa yang harus kita buat. Setelah itu saat kegiatan berjalan kita refleksi lagi. Setelah kegiatan kita evaluasi dan refleksi lagi. Jadi refleksi itu menjadi salah satu kunci sebelum kita supaya bisa kita berpikir berbasis asas itu bisa maksimal. Oh ternyata sepupu kawan ini dia tidak mau terlibat, saya harus pakai cara bagaimana? Ini yang kita menggunakan ilmu di PKG ini untuk kita tindak lanjut kegiatan-kegiatan. Silakan Kakak Valen. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit terkait yang Kakak Magdalena sampaikan tadi. Itu kembali pada kita memanage bagaimana kegiatan itu terlaksana dan melakukan pendekatan kembali kepada teman-teman di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya asal melepaskan pembicaraan, asal kata saja tanpa melalui satu pertemuan yang resmi. Makanya itu saya tadi bilang, saya katakan tadi sebelum itu dilakukan sebuah susunan pada proposal kegiatan dan setelah itu dimasukkan dalam agenda program tahunan, program semester itu. Maka dengan pertemuan yang dijelaskan kepada pemimpin di sekolah, maka itu pastinya nanti akan diakomodir lewat rapat pertemuan nanti pelaksanaan untuk pengaturan pembagian tugasnya nanti terjadi itu pada awal setiap semester. Jadi bukan hanya pembagian tugas itu hanya penentuan saja, oh nanti mengajar di kelas A, B, C, tetapi di situ kita juga bisa menjelaskan terkait dengan program kerja kita yang akan terlaksana pada setiap semesternya itu. Jika hanya kegiatan kaget seperti itu, pasti semua otomatis tidak mau mengikuti karena itu kegiatan kaget-kaget tanpa melalui pengaturan yang baik, mekanisme yang baik. Karena itu nanti memikirkan bahwa itu hanya itu saja, sekadar itu saja, begitu. Tetapi kalau menyusun suatu ini secara dalam rubrik yang begitu baik, pasti otomatis akan diterima, tidak akan penolakan. Itu terjadi. Jadi mekanismenya itu pada sekolah-sekolah lain itu juga seperti begitu, pembelajaran yang mungkin ini berbagi pengalaman sedikit. Nah, semua secara keseluruhan, misalnya di sekolah-sekolah besar, sekolah kecil yang mungkin menjalankan dia agak sedikit ini karena tidak terlalu ini mungkin terkait dengan anggaran ini, tetapi kalau sekolah besar yang memiliki anggaran besar itu semua rata-rata silakan memasukkan program kerja program ini. Jadi ekstra kurikulernya itu harus berjalan. Ambil contoh ya sekolah besar misalnya Hari Kekai. Coba dilihat saja di situ. Dari tampang luar ya seperti itu, tetapi kegiatan untuk anggaran apa semua itu dia diakomodir semua itu. Itu salah satu contohnya. Mungkin di sekolah-sekolah lain yang besar juga pasti memiliki contohnya juga sama juga yang saya katakan seperti itu. Tapi semua itu terakomodir karena adanya anggaran. Dan anggaran itu kalau misalnya semaksimal mungkin dalam kegiatan anggaran itu, maka otomatis secara keseluruhan semuanya itu akan terpaut dan akan mau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi itu satu dasar utama dalam kegiatan. Kalau kegiatannya tidak membutuhkan anggaran itu oke, fine, tidak jadi masalah. Tetapi secara keseluruhan, apalagi yang program yang masuk dalam base inovatif program ini yang kita sudah lakukan pembelajaran ini, semua itu berhubungan erat sekali dengan anggaran yang akan ini, karena kegiatan itu bukan saja melibatkan 1-2 peserta, tetapi secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan dalam satu sekolah. Bukan hanya peserta saja, tetapi rekan sejawat dan teman-teman beda mata pelajaran itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Valen atas solusinya, luar biasa. Bisa dipakai itu Kak Lena, solusi dari Kak Valen itu. Memang segala sesuatu harus dimanajemen dengan baik, dilihat dulu titik lemahnya di mana sehingga bisa pakai itu kembali ke aset based thinking. Oh ternyata saya harus pakai aset ini supaya teman saya ini bisa percaya kan gitu. Atau saya bisa pakai solusi ini, cara ini. Menggunakan model refleksi itu Kak Lena. Baik. Kakak, silakan kakak memberikan lagi pemahaman tentang melibatkan peserta didik di dalamnya, termasuk ada suara kepemilikan dan apa tuh, ownership, kepemimpinan tuh. Peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek.
Apakah selain nanti kakak melibatkan peserta didik secara utuh atau bagaimana langkah-langkahnya? Silakan jabarkan kakak. Voice, choice, ownership dari peserta didik atau kepemimpinan peserta didik. Kalau kakak buat pembelajaran berbasis proyek, selama ini kakak melibatkan peserta didik itu di bagian apa-apa, atau mungkin setelah kakak kasih gambaran secara umum, biarkan peserta didik yang mengurus semuanya, atau bagaimana? Silakan berbagi pengalaman kakak. Kok kakak? Silakan kakak Yerem, kakak Blas. Silakan berbagi pengalaman. Sejauh ini pelibatan peserta didik dalam kegiatan itu seperti apa? Karena di PKG ini kan kita belajar tentang voice, choice, ownership atau student agency, kepemimpinan murid itu. Melibatkan murid dalam setiap kegiatan. Sehingga apalagi keluarlah ide-ide berbrilian dari murid peserta didik kita. Kita guru hanya sebagai fasilitator. Tapi sebelum itu, kakak coba rekam kembali ke belakang. Sebelum masuk ke PKG ini, kakak sudah sejauh melakukan kegiatan ini melibatkan peserta didik itu seperti apa? Silakan kakak berbagi pengalaman. Tes Valen lagi mungkin, silakan. Kakak Flori mungkin, silakan. Ayo kakak. Kakak tidak usah apa lagi? Silakan. Boleh. Oke, Kak Valen silakan. Oke, Kak Valen silakan. Tadi sempat apa kan? Saya sempat ke belakang sebentar. Untuk pada pembelajaran peserta didik ya. Ya, benar. Saya kurang paham dengan ini. Maksudnya seperti apa nih Kakak Fasil? Mungkin bisa diulangi lagi. Oke, baik. Dalam PKG kita mempelajari voice atau suara kepemimpinan atau ownership dari peserta didik. Setelah itu kita juga mempelajari dalam pembelajaran berbasis. Jadi kalau kakak kamu membuat melibatkan peserta didik, iya sudah PKG PJOK diri dan pembelajaran atau keterlibatan peserta didik, kepemimpinan peserta didik PKG PJOK. Kakak kan sudah PKG. Silakan kakak berbagi pengalaman. Kakak itu pelibatan peserta didik seperti apa? Silakan kakak. Jadi baik, cek terputus-putus ini. Cek dengar suara saya kak? Oke, sudah kakak. Cek. Oke, didengar kakak. Teman-teman dengar suara saya kok? Oke, didengar. Jaringan kayak ini. Jaringan. Oke, baik. Sudah bisa dengar suara saya yang jelas kok? Oke, baik. Terima kasih. Tadi untuk implementasi pada yang namanya tadi voice, choice, dan owner ya.
itu menyangkut dengan suara kepemilikan diri, terus dengan apa namanya, konteksnya dengan pilihan. Jadi menyangkut dengan suara yang sudah apa namanya berhubung dalam peserta didik pembelajaran ini PJOK ini itu sangat penting itu untuk berkomunikasi dengan rekan satu tim ataupun dengan peserta didik. Jadi kita harus memotivasi supaya suara itu dapat digunakan sebagai motivator, baik untuk kita punya diri sendiri maupun untuk orang lain. Misalnya kita memberikan kata-kata positif atau semangat dalam meningkatkan performa anak-anak tersebut dalam olahraga, kurang lebih seperti itu. Terus ekspresi diri. Nah, dalam PJOK itu suara bisa menjadi sebuah alat untuk mengekspresikan diri, baik untuk melalui komunikasi verbal, bisa misalnya saat memberikan instruksi, berdiskusi ataupun maupun melalui non verbal itu. Misalnya itu melalui teriakan saat olahraga, jadi kita memberikan semangat, teriakan 1, 2, nah, itu kurang lebih dari ekspresi diri dalam bentuk yang voice tadi itu. Terus untuk komunikasi tadi sudah sempat saya bilang kan, suara itu penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan ini dalam mungkin produk inovasi yang nanti kita buat yang tadi itu, maupun dengan peserta didik. Ya, bukan dalam kegiatan, tapi dalam pembelajaran itu ya. Yang lebih spesifik yang tadi Kakak Fasil bilang menyangkut dengan peserta didik ya. Kurang lebih seperti itu ya Kakak Fasil. Lalu pada pilihan, cek masih mendengarkan suara saya kok tuh? Oh ya, baik saya lanjutkan. Menyangkut dengan pilihan tadi itu choice ya. Jadi dalam olahraga itu siswa itu memiliki pilihan untuk memilih jenis olahraga yang mereka sukai. Jangan sampai kita memaksakan kehendak. Jadi mereka sukanya yang ini, kita memaksakan. Tetapi kita memberikan pemahaman kepada mereka saja. Jangan memaksakan untuk mereka bisa. Bisa dalam arti bahwa dia anak ini tidak bisa lempar lembing. Tetapi kita harus paksakan dia sampai bisa. Tidak. Tetapi hanya bisa mendekatkan sampai dengan dia bisa, itu sudah cukup. Nah, kita melihat kembali dia punya bakat dalam olahraga itu dia seperti apa. Ya, atau pilihannya dia itu jatuh dengan mana. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk aktivitasnya itu siswa juga dapat memilih tingkat intensitas dan durasi efektif dalam aktivitas fisik yang mereka lakukan. Terus perannya itu dalam permainan olahraga atau olahraga tim itu, siswa itu dapat memilih peran yang sesuai dengan kekuatan dan minat mereka. Jangan sampai yang tadi saya katakan, anak tidak bisa ini juga kita dipaksa ke sana, terus itu menjadi risiko yang tidak bagus untuk mereka. Terus dalam kepemilikan diri, yang tadi yang ownership tadi itu menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi kepemilikan dalam diri PJOK berarti siswa itu bertanggung jawab atas kesehatan dan kebugaran fisik mereka sendiri. Bukan menjadi tanggung jawabnya kita, tidak. Nah, jadi kita ajarkan seperti itu dalam kepemilikan diri itu. Terus disiplin. Jadi saya ambil contoh dalam beberapa saat itu saya mengajar itu selalu siswa itu kita kan bulan-bulan seperti November ini ke Desember ini, nanti ke Desember itu matahari itu lebih cepat kita di bagian timur sini. Jadi kalau misalnya kita tidak mengatur disiplin siswa, datangnya harus jam 6.15 kita sudah harus mulai pembelajaran, itu berarti agak sedikit repot. Mereka bisa ngos-ngosan di jam 7.30 baru kita mulai pembelajaran PJOK. Prakteknya ini dengan cuaca yang seperti di gurun ini. Lalu dalam kepemilikan itu ada mandiri juga. Siswa itu didorong untuk menjadi mandiri dalam mengambil sebuah keputusan terkait aktivitas fisik mereka itu. Jangan sampai kita terlalu menopang mereka. Jadi mereka tidak bisa mandiri. Jadi kaitan ketiganya itu suara sebagai refleksi pilihan. Terus pilihan itu sebagai ekspresi kepemilikan diri.
Terus kepemilikan diri itu sebagai dasar pengambilan suara itu. Nah, dan dalam konteks PKG PJOK yang tadi sempat Kakak Fasil bilang ini, dalam konteks PKG PJOK itu pemahaman tentang suara pilihan dan kepemilikan diri itu sangat penting karena pembelajaran itu berpusat pada siswa, pengembangan karakter, peningkatan motivasi itu. Lalu kesimpulan akhirnya itu suara pilihan dan kepemilikan diri itu ada 3 konsep yang saling terkait dalam PJOK. Ketiga konsep ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung kepengembangan siswa secara holistik itu. Nah, apakah mungkin kurang ini ya? Mungkin saya penjelasan terlalu ini kata kakak mereka. Baik, mungkin itu sekadar penjelasan dari voice choice dan owner ini sip itu kakak Fasil. Saya kembalikan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau penjelasan saya terlalu melebar jauh. Jadi seperti Kakak Valen jelaskan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik itu untuk melihat kepemimpinan murid itu kita kembali kepada 3 hal, yaitu voice, choice, dan ownership. Di mana kakak akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka. Jadi kita mengontrol prosesnya, melihat dan menilai. Kira-kira untuk siswa ini dia bisa mendapatkan kepemimpinan, mengeluarkan dia pembakat itu seperti apa. Kita tidak boleh paksa dia karena memang pada kodratnya siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kita memberikan ruang dan kesempatan. Mungkin kakak lain ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi dengan harapannya pembelajaran proses proyek yang kakak lakukan ini bisa melahirkan kepemimpinan pada peserta didik. Peserta didik bisa apa? Berbagi ide, berbagi solusi. Oh Pak, ternyata kegiatannya harus seperti ini. Oh ini berbuat begini. Nah itu yang diharapkan. Sehingga berdampak pada peserta didik. Silakan kakak yang lain. Kakak Flori mungkin. Silakan. Bagaimana dengan selama ini kegiatan yang kakak Flori lakukan? Apakah sudah memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mengeluarkan ide, bakat-bakatnya, atau bagaimana? Silakan. Ayo, silakan kakak yang lain. Ayo kakak, silakan. Kakak yang lain dulu. Berbagi pengalaman atau ide-ide yang sudah didapatkan, bagaimana nanti tindak lanjutnya ke depan, silakan. Kalau tidak ada lagi, maka kita lanjut lagi. Baik kakak, tujuan kita adalah paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, hubungannya timbal balik lagi dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi ini saling keterkaitan, hubungan timbal balik dari ini paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK. Setelah itu berubah, kita harus memiliki kemampuan lagi, keterampilan lagi untuk menggerakkan rekan sejawat, sehingga disatukanlah menjadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini 3 bagian ini yang nanti dia menjadi pembelajaran berkelanjutan. Selain menggerakkan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki kemampuan atau kepemimpinan, kita juga harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan rekan sejawat, menggunakan itu asset based thinking itu. Kakak bisa jabarkan, silakan dari tiga konsep ini, kakak silakan jabarkan, nanti dilakukan seperti apa di RT, rencana tindak lanjut nanti. Silakan kakak Valen mungkin. Oke baik, terima kasih untuk paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Jadi misalnya seperti ini. Saya ambil contoh yang tadi sempat saya bilang beberapa saat kemarin kan, sebelum mengikuti kegiatan diseminasi ini kan kita belum ada perubahan yang kita lakukan. Kita berjalan sesuai dengan lajurnya saja, kita seperti ini. Tapi setelah kita mengikuti kegiatan itu, kita mendapatkan paradigma perubahan dalam diri, baik dalam diri itu maupun dalam kelas pembelajaran. Dibuktikan dengan pembelajaran yang kita sudah lakukan kepada anak, dengan video pembelajaran yang kita sudah upload pada LMS itu.
Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu sudah kita buat. Lalu timbal baliknya itu terjadi pada perubahan diri di dalam kelas itu. Kelas menjadi menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Nah, terus siswa-siswa mereka itu lebih pembelajaran itu lebih berpusat pada mereka, bukan pada kita. Kita hanya cuma membimbing, menuntun mereka untuk proses pembelajaran itu. Terus kembali pada keterampilan menggerakkan rekan sejawat itu, imbasnya itu yang tadi kita katakan, kegiatan mungkin nanti pastinya tidak bisa terjadi di saat sekarang, tetapi otomatis akan berkelanjutan dan nanti bisa terjadi di semester depan. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang berkelanjutan ini, dengan tujuan yang paradigma perubahan diri itu. Kurang lebih seperti itu, Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kakak Valen. Dalam paradigma perubahan itu kita perlu seperti Kakak Valen bilang, ada pengembangan diri, motivasi intrinsik, keterampilan sosial untuk mengajak rekan sejawat. Dari umpamanya rekan sejawat itu dia keras kepala tuh, kita menggunakan itu tuh keterampilan sosial, mengajak 1 kali, kalau dia tidak mau 2 kali, 2 kali tidak mau 3 kali. Apalagi dia seorang guru, kalau guru yang baik kan kita ajak untuk hal baik kan pasti dia ikut. Kita memberikan harapan bahwa program ini dia bagus teman-teman, nanti kalau kita buat pasti suasana kelas meetingnya jadi lebih meriah karena terarah toh. Jadi itu yang perlu dipikirkan kakak. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Memang terkadang kita di timur ini kan nanti orang bilang dulu siapa apalagi yang senior dorang. Kau baru masuk kau ajak-ajak sekali kan ini, tapi kan kita sudah mempelajari tentang asset based thinking. Pakai lagi itu paradigma perubahan itu, refleksi itu. Kita isi pakai itu ilmu untuk menggerakkan rekan sejawat. Silakan kakak yang lain. Kakak siapa lagi? Kakak Flori silakan, belum bersuara. Kakak Yerem. Kakak Blasius ke Baltasar. Silakan. Kakak Blas, silakan Kakak Blas. Kakak Blas, Kakak Lena, silakan Kakak Lena. Baik, silakan Kakak Valen. Ini lagi kita masuk pada bagian yang berikut. Kakak Valen mungkin mau menyampaikan dulu RTL, rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Kakak Valen? Silakan sebelum kita masuk pada bagian yang berikut. Rencana tindak lanjut Kakak Valen setelah aksi nyata ini, tindak lanjutnya ke depan seperti apa tentang pembelajaran berbasis proyek ini. Kakak Valen mau buat apa, dengan siapa, terus kapan, bisa sampaikan sekali lagi. Silakan Kakak. Oke, untuk RTL rencana tindak lanjut yang nantinya akan saya buat setelah ini, pastinya saya akan melakukan satu hal yang pasti akan ada perubahan, tetapi saya tidak tahu nanti apakah dapat diterima atau tidak, karena itu kembali pada nanti pertemuan pada keputusan akhirnya, apakah rencana tindak lanjut yang saya buat ini dalam bisa terlaksana tidak. Karena sesuai pemikiran saya pastinya ada agenda-agenda tertentu yang akan nanti saya buat. Ada agenda-agenda tertentu yang pasti saya buat dari produk inovasi pembelajaran yang sudah didapatkan ini. Jadi mungkin untuk penjabarannya itu dalam kegiatan itu pastinya akan ada kembali pada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, misalnya diadakan camping, jadi saling keterhubungan dengan rekan sejawat nantinya itu bisa diambil pada kegiatan kepramukaan itu juga. Jadi kegiatan kepramukaan itu pasti melibatkan secara keseluruhan. Tidak ini pasti pembina-pembina itu akan dilibatkan secara aktif.
maupun ya dari pembina OSIS sampai dengan pembina kepramukaan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang biasa berjalan itu pasti ada tindak lanjutnya di luar daripada lingkungan sekolah yang membutuhkan apa namanya semua pihak untuk terlaksananya itu. Tetapi pastinya di situ yang tadi hambatan-hambatan yang itu tuh pastinya kita harus selesaikan terlebih dahulu sehingga bisa tercapai pada akhirnya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Valen. Valen juga termasuk orang berpengalaman, jadi pasti tidak diragukan. Baik, Kakak Lena, silakan Kakak Lena. RTL nanti seperti rencana tindak lanjutnya seperti apa setelah sudah buat aksi nyata, belajar itu apa lagi, pembelajaran berbasis proyek, refleksi, model-model refleksi, nanti tindak lanjutnya seperti apa di sekolah untuk buat program pembelajaran berbasis proyek ini. Kakak Blas, silakan Kakak Blas. Kakak siapa? Kakak Yerem dan Kakak Mingus aktif kan? Kakak Flori juga masih aktif kan Kakak Flori? Oke, silakan coba Kakak Flori sampaikan Kakak Flori punya dulu. RTL ke depannya Kakak Flori mau buat program apa, terus bagaimana cara melibatkan menggerakkan itu rekan sejawat, menggerakkan peserta didik untuk melihat kepemimpinan peserta didik itu seperti apa. Silakan Baik, coba. Oke. baik, terima kasih. Baik, mungkin saya untuk RTL-nya ke depan dengan beberapa masukan dari Kakak Valen, ada beberapa masukan yang dari Kakak Fasil, terus yang kita pelajari, saya akan mencoba mungkin pertama dengan teman-teman guru dulu, setelah itu baru pendekatan dengan kepala sekolah supaya bisa ke depan itu agar selama ini apa yang kami punya kendala banyak di sekolah dalam khususnya kegiatan keolahragaan supaya bisa ke depan itu agak lebih baik lagi. Mungkin saya tidak menjanjikan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai apa yang kita dapat dalam PKG ini. Saya akan banyak berkomunikasi dengan teman sejawat dengan kepala sekolah supaya ke depan itu segala macam kegiatan supaya saya bisa, artinya mereka bisa ikut partisipasi untuk dalam kegiatan olahraga itu mungkin. Karena di sekolah saya yang seperti saya cerita awal bahwa banyak kendala yang saya alami, namun dengan adanya program PKG, masukan-masukan dari Kakak Valen, masukan dari Kakak Fasil, saya akan memperbaiki. Mungkin saya untuk sementara itu dulu, saya kembalikan. Terima kasih Kak Flori. Yang penting kita paham regulasinya, paham apa yang sudah kita pelajari, pasti jadi. Yang pertama itu kalau memang Kak Flori agak belum ada RTL ke depan, tapi saya yakin pasti akan buat. Kakak nanti apa dulu? Kan susun itu dulu programnya dulu. Aja pertama kan kita harus bentuk tim dulu seperti yang kita bahas, bentuk satu dua orang yang sepemahaman. Setelah itu kita buat program, kita buat dari latar belakangnya, terus tujuannya, pelaksanaannya nanti seperti apa, murid siapa yang terlibat. Nah itu kita ajak duluan siapa. Jadi dari komunitas belajar itu makanya lahir pembelajaran yang berbasis proyek itu. Kalau kita sendiri, tapi kalau teman-teman umpama di sekolah itu mereka toksik misalnya, mereka kurang tertarik dengan program-program guru PJOK, itu bisa langsung ke atasan. Tapi di mana-mana secara personalia keseluruhan itu penyampaian program itu ke atasan dulu. Tapi kalau atasan sudah dukung, ada teman yang tidak dukung lagi, yang penting kita sudah berusaha untuk buat. Kita bila perlu kita cetak itu program itu kita taruh di depan perpustakaan, di depan yang istilahnya semua guru bisa lihat dan peserta didik. Setelah itu kita buat coba dulu. Sehingga kalau berhasil ya, kalau belum ya kita refleksi lagi.
Oke, siap Kakak. Baik. Nah ini kakak, nanti tugas kakak itu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, ibu bapak, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah ini nanti kakak buat rancang dulu. Oke, silakan Kak Valen. Oke, baik, terima kasih. Untuk pengantar tugas ini nanti berhubungan sangat erat dengan tugas akhir karya apa ya tadi, tidak salah itu, bukti aksi nyata tidak salah. Lalu keterbatasan kita jika kegiatan itu tidak terlaksana di semester ini, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah melakukan pengisian itu dan otomatis yang permintaan di LMS itu harus bisa mengisi. Nyatanya nantinya tidak terrealisasi. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri untuk kita guru-guru peserta PJOK ini, PKG PJOK ini. Lalu tindak lanjutnya itu seperti apa? Mungkin bisa diarahkan agar materi yang kompleks ini bisa menjadi acuan untuk kita juga. Jangan sampai hasil akhirnya kita tidak dapatkan dengan baik karena keterbatasan pelaksanaan kita nanti di eksekusi di sekolahnya di sekolah nanti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Kak Valen. Jadi nanti kakak cukup bukti karya atau kakak aksi nyata itu kakak sudah buat. RTL ini kan kembali kepada motivasi kita sebagai guru PJOK. Setidaknya itu bagian dari implementasi kompetensi yang kita sudah dapat di PKG selama 3 bulan, sehingga paradigma perubahan di dalam kelas dan terus komunitas belajar itu betul-betul terlihat bahwa ternyata selama kita semua termasuk saya juga kita mengikuti kegiatan PKG ini, kita membawa dampak positif di lingkungan sekolah. Jadi itu rencana tindak lanjut ini kakak sendiri rancang dan implementasi di sekolah masing-masing. Entah mau berhasil atau tidak, tapi saya yakin pasti berhasil. Mau maksimal atau tidak, yang penting kita buat dulu. Nah itu nanti kan kita punya komunitas belajar, sekarang kita sudah komunitas belajar PKG. Nanti kita saling berbagi lagi, adakan pertemuan-pertemuan atau umpama ada kegiatan apa, kita bertemu dan berbagi pengalaman lagi. Yang penting segala kompetensi yang kita sudah dapat dari modul 1, modul 2 sampai di modul 3 ini betul-betul dia memberikan dampak nyata di sekolah, sehingga tanggapan dari kita tidak membutuhkan tanggapan yang dari teman-teman lain, tapi setidaknya kita punya aksi nyata, kita punya karya nyata di sekolah ini menunjukkan bahwa kompetensi yang kita dapat di PKG PJOK ini betul-betul ditindaklanjuti di dalam kegiatan itu, seperti pembelajaran berbasis proyek. Nah ini bagian dari implementasi kompetensi, sehingga pandangan apalagi pandangan kepala sekolah itu bahwa ternyata selama mengikuti kegiatan PKG ini ada paradigma perubahan di dalam diri seorang guru PJOK, sehingga membawa dampak yang positif baik untuk peserta didik maupun di lingkungan sekolah. Mungkin hanya seperti itu. Kita lanjut lagi. Apakah bisa dipahami kok kakak? Oke, siap. Jadi tergantung kepada motivasi diri kita kan pasti harus, kita guru apalagi masih ini umur kapan kita pensiun ini, masih puluhan tahun, jadi pasti RTL ini tetap ada, entah itu kapan, tapi mudah-mudahan secepatnya. Berikut, nah ini pengantar tugas. Sebelum merancang kegiatan, program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai
fasilitas berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Jadi ini seperti tadi Kakak Valen bilang, untuk sementara kan tidak mungkin dibuat sekarang karena pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi Kakak cukup menggambarkan secara itu saja, kalimat saja untuk diunggah ke LMS. Tetapi dalam pelaksanaannya kan kembali ke motivasi Kakak, sehingga seperti Kakak Valen bilang betul-betul terjadi sampai kita menulisnya bagus, sedangkan aksi nyatanya di sekolah kan tidak ada. Sayang sekali PKG selama 3 bulan implementasinya hanya melalui tulisan, kan kurang nyambung sih sebenarnya. Jadi Kakak cukup unggah saja di LMS, rencana tindak lanjut nanti apa yang akan dibuat, tetapi untuk implementasi nyatanya di sekolah tergantung kembali kepada Kakak. Tapi itu kan kita sudah belajar 3 bulan, sebaiknya tetap dilakukan. Begitu Kakak. Baik, kita masuk ke bagian yang berikut. Ini Kakak. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini kata kiasan atau pantun ke apa. Yang berikut, rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran itu peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak harus merancang. Kalau kakak yang lain mungkin pengalamannya luar biasa, tapi bagi kakak yang belum pernah membuat satu program atau turnamen atau kegiatan besar, nanti kita saling berbagi pemahaman, tanya-tanya, kan kita bukan habis di akhir modul ini saja, kita tetap satu komunitas. Sehingga dia terstruktur begitu. Sehingga pada akhirnya kita mengambil satu evaluasi, oh ternyata kegiatan ini kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Mungkin ada tambahan dari Kakak Valen atau teman-teman yang lain bagaimana untuk penilaian dan lini masa dengan baik sehingga kegiatan RTL yang kakak lakukan itu bisa berjalan mulus atau tidak mulus juga, yang penting mendekati maksimal. Silakan berbagi pengalaman kakak. Mulai dari aspek penilaian apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan itu, terus lini masa atau alur kegiatannya seperti apa sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin sejauh ini pengalaman kakak seperti apa buat satu kegiatan. Baik, terima kasih. Ini mungkin sudah diberi penjelasan terkait yang tadi untuk tujuan khusus rencana tindak lanjut ini kan sudah sempat saya ungkapkan terlebih dahulu dari tadi terkait dengan aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar itu, karena ini kan tidak bisa terlaksana dengan secara langsung pada semester ini, mungkin nanti akan berkelanjutan di semester berikut. Kurang lebih seperti itu kakak Fasir. Oke. Apalagi pada perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kita dapat melihat dengan seksama bahwa komunitas belajar yang ada di lingkup ini kan tidak berjalan dengan semaksimal mungkin. Maka pastinya akan bertabrakan. Ini satu rancangan yang memang sudah semestinya terlaksana pada kota-kota besar karena mereka lebih aktif pada komunitas kecil dalam lingkup pembelajaran, komunitas MGMP, baik itu MGMP maupun yang lain. Nyatanya kan kita memang kabupaten baru dan pemahaman terkait dengan ini apa juga kan kurang, karena dulunya sebelumnya itu kan kita menjadi bagian dari satu kabupaten di Kabupaten Belu. Setelah ada pemekaran itu jadi pemahaman ini terkait komunitas belajarnya, pembentukannya itu baru tidak ada dukungan yang baik dari MKKS, makanya tidak berjalan dengan baik. Karena saya melihat dari perjalanan yang sudah terjadi untuk tingkatan SMA maupun SMP secara keseluruhan tidak mementingkan pendidikan, tidak terlalu banyak mementingkan pendidikan untuk presentasi daripada
pendidikan pada kabupaten. Ini melihat dalam lingkup yang besar lagi ya, bukan lingkup kecil, tetapi lingkup yang lagi ini. Melihat pada raport mutu saja secara keseluruhan kita jauh di bawah. Maka dari itu akan berkelanjutan sampai dengan bagian ke bawah. Memang bukan saling menyalahkan, tapi memang itu terjadi. Kemungkinan untuk berkelanjutan kepada komunitas yang ini juga agak sedikit berat jika roda penggeraknya tidak secara langsung dari atas. Nah, jadi biar roda kecilnya di bawah bergerak tetapi tidak digerakkan oleh roda yang besar, berarti otomatis agak sedikit susah untuk bergerak. Beban yang begitu berat tidak mungkin bisa berjalan. Saya kurang lebih seperti itu, Kakak Pasir. Saya kembalikan. Memang benar, untuk kita Kabupaten Malaka ini kita tarik lagi karena ini mengenai komunitas belajar. Terkadang MKKS juga sebenarnya itu kan mereka musyawarah bersama itu, terkadang program-program untuk komunitas belajar ini kurang diperhatikan. Sehingga komunitas belajar di Kabupaten Malaka ini dia seperti redup. Bahkan dari dinas terkait juga saya lihat kurang respon sih sebenarnya di komunitas belajar itu. Jadi ini merupakan tantangan untuk kita, tapi setidaknya kita tidak boleh putus asa, kita buat RTL kecil-kecil di sekolah sehingga bisa dampak dari perubahan itu. Oke baik kakak, kita lanjut. Jadi saya menyambung lagi Oke baik kakak, mungkin saya bisa menyambung lagi. Oke, silakan kakak. Oh ya, saya merasa iri dengan kabupaten lain yang berjalannya cukup baik terkait MGMP karena MGMP ini sesuatu wadah untuk guru PJOK. Tetapi kalau misalnya tidak difasilitasi dengan baik, otomatis wadah ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau yang di luar sana, saya melihat mereka berjalan dengan baik karena memang mereka difasilitasi. Nah, segala sesuatu itu memiliki anggaran juga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi kalau tidak memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga, otomatis biar wadah seperti apapun tidak akan berjalan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Kakak Pasir. Baik, memang itu keadaan kita di Malaka seperti itu, tapi ya, bagaimana kita ikuti alurnya saja, kita kolaborasi di sekolah. Mudah-mudahan suatu saat ini kita punya derita yang model begini ini berakhir sudah. Karena pendidikan kita di kabupaten ini kurang untuk komunitas belajar ini kurang tersentuh. Seperti Kakak Valen bilang, kita di bawah kecil walaupun kita semangat berapi-api, tapi di atas tiba-tiba turun air hujan padamlah kita. Kita pun semangat dong padam. Misalnya baru-baru kegiatan yang tatap muka itu. Nah itu sebenarnya menjadi satu refleksi bersama dari kita dan orang dinas, terutama orang dinas, karena kita sementara kegiatan tapi tiba-tiba ruangannya sudah dipakai orang lain, ini sangat disayangkan. Ini ya itulah keadaan kita. Baik, kita lanjut ke bagian yang berikut. Kakak silakan melihat komponen program, keterangan. Nanti untuk membuat itu proyek itu silakan. Saya rasa kakak sudah paham tentang ini. Kita masuk lagi pada bagian yang berikut. Ini sudah. Oke, baik kakak. Sisi kita sudah berakhir. Semoga kakak memahami apa yang nanti kakak implementasi dari pemahaman kakak, kompetensi kakak di sekolah masing-masing. Tapi saya rasa kakak adalah senior dan guru-guru yang berpengalaman, pasti segala kompetensi ini pasti implementasinya ke depan baik. Dengan harapan semoga kita komunitas belajar ini tidak boleh redup lagi. PGG PJOK ini kita tetap bersatu terus seterusnya. Kakak Valen di sini sebagai ketua MGMP dan juga penggagas Igor, senior di Igor, mungkin dengan adanya PKG ini kita punya guru PJOK di Malaka ini semoga semakin bersinar lagi. Kita tabrak saja, ada kegiatan apa kita ikut, yang penting kita tidak boleh redup. Baik kakak, kita sampai pada sesi bagian akhir. Kakak silakan memberikan kesimpulan dari pemahaman kakak tentang tatap maya kita pada malam hari ini. Silakan kakak sebelum kita menutup sesi kita ini. Silakan kakak Valen bisa memberikan kita kesimpulan untuk kita menutup. Oke, baik, terima kasih untuk refleksi pembelajaran modul 3 ini cukup baik.
dapat diterima dengan baik, penjelasan yang ini dan pemahaman terkait dengan produk inovasi pembelajaran nanti, produk inovasi kegiatan itu nanti itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu penugasan rencana tindak lanjut atau RTL itu juga bisa dilaksanakan dengan baik juga dari pertemuan yang kita sudah lakukan ini. Tetapi menjadi satu pertanyaan terkait dengan modul tugas akhir, modul tugas pada modul 3, pembelajaran modul 3 itu kan ada tugas yang namanya tugas akhir. Tugas akhir itu masih belum terlaksana, karena saya lihat di situ sekiranya pelaksanaan itu tanggal 24 tidak salah itu. Apalagi kemarin permintaannya untuk mungkin bisa di ini, tapi saya lihat mungkin kemungkinan besar diundur biar semua bisa ini. Tapi sangat luar biasa, sangat luar biasa dari Kakak Fasil bisa memfasilitasi kita dengan kekurangan yang kita alami. Teman-teman mereka yang beberapa dari mereka juga agak kesulitan dengan jaringan, terus ada beberapa juga yang tidak bisa masuk karena pulsa datanya mungkin tidak memiliki, sehingga informasi yang dibagikan di grup juga mereka tidak tanggap begitu. Tapi semua itu baik juga untuk kita. Nanti pada kelanjutan mungkin bisa dilihat lagi dengan bukti yang sudah Kakak Fasil berikan kepada kita, penundaan pelaksanaan kuis tugas akhir itu. Kurang lebih seperti itu seksi refleksi pada pembelajaran modul 3 dan pemahaman penugasan rencana tindak lanjut ini. Kakak Fasil, itu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Baik Kakak, kita sampai sesi akhir. Sebelum menutup sesi kita, Kakak salah satu memimpin kita dalam doa, baru kita bahas lanjut tentang itu yang tugas akhir tadi. Oke, silakan Kakak. Atau saya langsung memimpin doa saja. Kakak yang lain bisa kasih aktif kamera juga, baik. Oke, baiklah. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami masih bertemu di tempat lain. Semoga apa yang kami bahas bisa membawa perubahan pada diri kami sebagai guru PJOK dan juga berdampak positif pada lingkungan sekolah dan juga peserta didik. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia biasa penuh dengan kekurangan Tuhan. Berkatilah kami selalu Tuhan, sehingga segala kegiatan yang kami lakukan bisa membawa dampak positif pada kehidupan selanjutnya di sekolah. Baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Kakak Valen izin bisa bantu foto kan? Foto kita nih. Waduh, sabar sekali. Sekali lagi. Saya tangkap air. Oke semuanya teman-teman, tangan ya. 1, 2, 3. Oke, berapa peserta ini? 2, 4, 5 pas. Antar besar.